KTM merupakan salah satu pabrikan roda 2 yang telah lama absen dari segmen sportsbike berkubikasi besar, dan seperti yang kita ketahui, mereka pernah mempunyai motor di kelas superbike yaitu KTM 1190 RC8R. Motor yang dirilis pada tahun 2008 ini dibekali mesin V-twin 75 derajat berkubikasi 1195 cc yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 173 horsepower di 10.000 rpm dan torsi puncak 122 Nm pada 8.000 rpm. Sayangnya superbike KTM ini hanya bertahan sebentar saja di pasaran, dan KTM memutuskan untuk menghentikan produksinya pada tahun 2015 lalu. Menurut pihak KTM, RC8R dinilai sebagai motor yang berbahaya untuk digunakan di jalan raya. Padahal jika dibandingkan dengan superbike lain, output tenaga dari RC8R sebenarnya tergolong standar saja, mengingat saat itu masih ada superbike lain yang bahkan powernya lebih besar dari motor ini, seperti misalnya Ducati Panigale 1199 yang sama-sama mengusung mesin V-twin 1198 cc, alias kubikasinya hanya selisih 3 cc saja dari mesin KTM RC8R, namun output tenaganya mampu tembus di angka 195 horsepower dan torsinya 134 Nm, sehingga pernyataan mengenai KTM RC8R yang terlalu berbahaya ini dianggap sebagai alasan yang mengada-ngada. Namun, beberapa spekulasi yang beredar mengatakan kalau RC8R kurang begitu diminati, karena secara tenaga mesin, motor ini dinilai kurang bisa bersaing, ditambah lagi secara umum, tampilan desain RC8R memang cenderung terlihat aneh jika dibandingkan dengan superbike lainnya. Pasca RC8R dihentikan, KTM memang tidak lagi membuat penerus sportsbike berkapasitas besar mereka, namun KTM sempat kembali dengan menghadirkan KTM RC8C bermesin inline twin 889 cc, dan motor ini sukses terjual habis pada tahun 2021 dalam kurun waktu 4,5 menit, sementara kloter keduanya yang dirilis pada tahun 2023 kemarin juga ludes terjual hanya dalam waktu 2,5 menit saja. Sayangnya, KTM RC8C ini bukanlah motor street legal alias hanya boleh digunakan di sirkuit balap saja. Ditambah lagi motor ini juga dipasarkan dalam jumlah yang terbatas, yaitu 100 unit pada tahun 2021, serta 200 unit pada tahun 2023, sehingga hanya ada segelintir orang saja yang bisa menikmatinya. Namun meskipun demikian, antusiasme konsumen dengan RC8C yang sukses terjual dalam waktu singkat, membuktikan jika sportsbike buatan KTM ini masih banyak peminatnya, dan pada akhirnya hal inilah yang memicu pabrikan KTM untuk menghidupkan kembali sportsbike berkubikasi besar mereka yang sekian lama telah menghilang dari peredaran. Ya, di tahun 2024 ini, KTM baru saja merilis KTM 990 RCR pada pameran EICMA 2024, di mana ini adalah sportsbike berkubikasi besar KTM yang legal digunakan di jalan raya. Kemunculan motor ini sebenarnya sudah ramai diberitakan sejak tahun 2022 kemarin, karena saat itu beredar foto spysuit pengujian motor baru KTM yang disinyalir adalah prototipe KTM RC990. Spysuit motor KTM ini sempat muncul kembali pada tahun 2024 dengan tampilan desain yang telah direvisi secara total pada bagian velg, fairing depan, tangki, penambahan winglet aero sampai bagian bodi belakang. Nah, dari desain prototipe terakhir inilah yang kemudian dipakai KTM sebagai final design untuk melahirkan KTM 990 RCR. KTM 990 RCR ini hadir sebagai super sport yang nantinya akan bersaing langsung dengan YZF R9, Ducati Panigale V2, CBR 600RR, dan lain-lain. Kelas super sport alias sportsbike kelas menengah sendiri saat ini memang terbilang membingungkan, karena masing-masing pabrikan tidak lagi terpaku memakai mesin 4 silinder 600cc seperti dulu, mengingat regulasi balap super sport sekarang memperbolehkan bermacam varian konfigurasi mesin dengan kubikasi mulai dari 600cc sampai dengan 950cc, yang tak lain bertujuan agar menarik lebih banyak pabrikan untuk mengikuti balapan World Super Sport ini. Dalam persaingan ini, KTM memilih menggunakan basic mesin inline 2 silinder baru yang diambil dari KTM Duke 990 yang telah dituning ulang, di mana mesin tersebut memiliki kubikasi murni 947cc DOHC 8 klep, inline 2 silinder berpendingin cairan, dengan ukuran bor 92,5 mm dan stroke 70,4 mm serta transmisi 6 speed, yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 126 horsepower di 9.500 rpm, serta torsi puncak 103 Nm pada 7.000 rpm.
Selain bertenaga, mesin ini juga telah disesuaikan dengan standar regulasi emisi Euro 5+, dan secara spek di atas kertas, klaim tenaga motor ini mampu bersaing dengan kompetitor sekelas yang rata-rata tenaganya berada di kisaran 120-an horsepower. Sehingga dengan performa yang kompetitif ini, KTM akan mengikut sertakan 990 RCR pada balapan World Supersport. Semua pengalaman dan juga data dari balap KTM telah dikerahkan untuk merancang motor ini, di mana bagian desain 990 RCR dibuat seaerodinamis mungkin dengan penambahan winglet aero depan yang diadaptasi dari MotoGP untuk memberikan downforce terbaik. Desain motor ini boleh dibilang adalah kombinasi antara KTM RC16GP dengan KTM RC8C yang terkesan sporty khas motorsport tulen, dan secara keseluruhan, tampilan desain motor ini terlihat jauh lebih good looking dan mungkin bisa lebih mudah diterima jika disandingkan dengan KTM RC series versi terbaru yang desainnya terkesan absurd. Namun tidak hanya sekedar good looking saja, secara teknis, bodywork 990 RCR dirancang sepenuhnya untuk ergonomi berkendara yang nyaman saat dipakai balap maupun untuk berkendara di jalan raya, seperti halnya desain tangki yang dibuat agar pengendaranya tetap nyaman saat menunduk, dan posisi kaki bisa mencengkeram dengan baik ketika cornering. Lalu pada bagian fairing bawahnya terdapat semacam winglet aero, namun sebenarnya komponen ini bukan dibuat untuk aerodinamika, melainkan untuk menangkap udara dan mengarahkannya ke bagian mesin, yang bertujuan membuang aliran panas mesin melalui coakan fairing di sisi kanan dan kiri, sehingga suhu mesin bisa tetap terjaga alias tidak gampang overheat, di mana masalah overheat ini telah menjadi problem yang sering terjadi di motor jalan raya KTM. Kemudian komponen lain yang tak kalah menarik adalah bagian swing arm-nya yang dilengkapi dengan spoiler swing arm yang berfungsi ganda sebagai penangkap angin untuk mengurangi suhu roda belakang, sekaligus memberikan downforce saat berakselerasi untuk meningkatkan traksi di roda belakang. Sebagai motor yang statusnya street legal, tentunya motor ini dilengkapi dengan perangkat standar jalan raya, seperti halnya headlamp yang menggunakan proyektor tunggal, lalu ada spion, dan uniknya bagian stop lamp motor ini tidak diletakkan di bodi belakang motor seperti stop lamp pada umumnya, melainkan dijadikan satu dengan lampu sen yang melekat di spakbor, sehingga lampu sen ini memiliki fungsi ganda sebagai stop lamp sekaligus lampu sen. Agar menghasilkan performa terbaik, KTM telah menyematkan beberapa part berkelas seperti speedometer horizontal touchscreen berukuran 8,8 inch, suspensi upside down dan monoshock dari WB yang bisa disesuaikan sepenuhnya, kaliper pengereman dari Brembo, serta velg aluminium cashwheel palang 5 yang dibalut dengan ban Michelin Power Cup. Sejauh ini pihak KTM belum memberikan keterangan resmi mengenai spesifikasi detail maupun bandrol harga dari motor ini, namun yang jelas KTM 990 RCR akan tersedia di pasaran mulai tahun 2025 mendatang dengan dua buah varian warna yang ditawarkan, yaitu warna oranye serta warna hitam. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai KTM 990 RCR ini? Apakah nantinya motor ini akan menjadi salah satu pilihan super sport yang cukup menarik? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.